Hai, kenapa kamu kok cemberut aja? Sepertinya itu biasa kan. Assalamualaikum. bawa santai aja. Kebetulan hari Minggu nih Bikin kita susah ibadah hari Minggu. Ya, sudah ada Ibadah hari Minggu ya, Bang. gimana di gereja tua? Gereja tua. Enggak lah, di rumahnya Auje. Tadi si abang nyamper saya terus diskusi. Ada sedikit kegelisahannya kita nonton YouTube-nya bang. Rame si bang Radipal ya. Apa itu pesulap merah. Pesulap merah. Sampai dipukul bang. Kamu dipukul ya? Ada yang dipukul. Dia dipukul? Dipukul asli. Sama? Sama warga. Nggak tahu sih siapa warga. Dia kan datang ke desa itu mau mengklarifikasi masalah perdukunan. Nah, ini jadi kontroversi juga loh di komennya bang. Ada yang ngomongin wah ngapain ngurusin urusan orang. Terus ada yang ngedukung juga ya perdukunan tuh harus dihapuskan gitu kan, membodohkan. Nah kalau saya pribadi sih melihat sisi positif ya. Memang betul juga sih Kang Radipal ya. Dia mencoba untuk ingin merubah sebuah dogma-dogma masyarakat kita tentang perklinikan, perdukunan. Karena banyak bang yang ketipu gara-gara pengen kaya, Oh iyalah. pengen apa gitu. Nah sekarang kita bahas nih dari sisi kita bulog. Kebetulan saya sama abang nih akan bertanya itu. Sebenarnya itu di Islam itu gimana sih bang? Masalah-masalah sihir dan lain sebagainya, permajikan itu bang. Sihir itu ada cuman Ya? bukan sesuatu yang mistis, bukan sesuatu yang Nah, magic. magic, Sihir itu logik. mistis gitu ya. Sihir itu logik. Sihir itu logik. Sihir itu logik. Karena di surat Anas juga ada. Ya di surat Al-Baqarah ada Al-Baqarah yang ada. dari zaman kerajaan Sulaiman tuh kan. Oh Zaman iya Sulaiman betul. itu. Yang memindahkan kursi Ya singgasananya Ratu Bilqis dalam hitungan kedip mata. Itu kedip mata. Itu magic gitu. Itu Sihir. logik bukan magic. Logik ya. Itu science. Science gitu. Bisa dijelaskan tuh science Jelas. Sangat logik dan sangat empiris, tidak ada nilai mistis di sana. Walaupun itu kan semacam bikin sayembara tuh ya sama Sulaiman itu kan. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Bilqis. Aku bisa, kata si jin kan, kelompok jin itu mengatakan, ada di surat itu diterangkan. Sebelum engkau duduk ke tempatmu, nah ada satu ulul ilmi sebelum matamu berkedip, itu sudah ada. Ulul ilmi artinya dia orang yang Orang berilmu. berilmu. Cendekiawan. Jadi si jin aja eleh gitu. Orang berilmu itu. Orang berilmu itu. Nanti kita bahas juga tentang jin. Jadi ya kenapanya magic itu berurusan dengan ilmu, bukan berurusan dengan keajaiban, mistis segala macam. Enggak, ilmu itu urusannya. ilmu ya. Cuman mungkin karena konteksnya kita memahaminya secara teks, jadi kita akhirnya wah itu si ulul ilmi ini magic, sakti jadinya. Ya emang sakti kan? Memang sakti. Ya orang yang nyiptain handphone aja sakti bang. Sakti. Gitu kan. Kenapa handphone nggak dibilang ajaib ya? Ajaib. Ajaib ini keajaiban. Ini keajaiban gitu. Nah ini bang, untuk masalah Kang Radipal ini kan sampai dipukul tuh sama masyarakat di sana ya karena mungkin ya nggak tahu juga sih, ya, nggak tahu kejadiannya. Cuman kalau hal seperti itu, menurut abang, kita ini untuk tujuannya memberantas tentang dogma-dogma yang salah itu, langkah Kang Radipal udah tepat nggak? Ya sengaja. Kalau saya mah angkat topi sama Kang Radipal. Artinya saya salut ya. Salut. Dia berani. Dia berani karena itu taruhannya kan nyawa sebenarnya. Saya benar Nyawa itu. Yang saya salut itu dia berani gitu ya, dengan terserah dia mau dibikin konten apa boleh kan, kalau bikin konten dia jadi konten YouTube boleh. Cuman dibalik itu semua, memang Kang Radipal itu berani. Saya belum tentu bang berani sebenarnya. Itu dukun mana yang ngadukun salah. Kang Radipal itu frontal. Dan itu kalau sampai dipukul dan lain sebagainya sampai ribut, saya lihat tuh bukan setting sih. Jadi sebenarnya yang dilakukan itu adalah meluruskan yang selama ini paradigma bodoh. Jadi Kita ini selama ini dibodohi gitu. soalnya kan kalau ngelihat
statement-statement Kang Radeval itu dia itu prihatin dengan kondisi Jelas. bangsa kita. Datang ke dukun minta kaya, datang ke dukun minta sakti, datang ke dukun minta sehat, kan. Padahal kan sebenarnya ya, semuanya itu berawal dari kita kan. Iya. Itu hanya penyalahgunaan oknum sih. Penyalahgunaan oknum. Ya, Sebenarnya dukun-dukun ketika orang minta doa lewat air, misalnya gitu, itu sih logik-logik aja. Karena memang air itu adalah media. ya, Ya kan, air itu bisa menampung media yang bisa dijadikan sebagai energi ya. Energi. Terkonvert lah air itu menjadi sebuah material yang mengandung energi. Kan air aja memang sudah mengandung energi gitu. Cuman karena orang terdogmakan dengan sihirnya itu, Iya. nah ini bahkan konotasi sihir sendiri di kita itu kan tidak seperti tadi. Sihir itu logik gitu. Sihir itu logik. Kenapa? Dari etimologinya kita ya. Sihir itu dari kata sahara kan. Sahara. Terus Rasulullah Muhammad juga menggunakan istilah itu prasyam, sahur. Satu kata itu. Sahur itu artinya kita harus memiliki kemampuan untuk memformat diri kita menjadi makhluk yang baik, itulah sahur. Makanya dalam sahur itu istighfar kan. Istighfar bis sahar, istighfar di waktu sahur. Istighfar itu artinya merevolusi. Jadi sihir itu adalah sebuah alat untuk merevolusi diri kita menjadi perfect, menjadi baik. Berarti itu bagian dari metode improvement diri Iya, kita itu ya. metode improvement. Itu metode improvement. Sholat itu sihir. Iya. Tanhanil fasi wal munkar kan? Mencegah perbuatan keji. Sholat itu sihir. Gitu. Nanti kita bahas sholat juga tuh ada pertanyaan agak ini juga. Nah balik lagi ke ini nih konsep antara agama, magic, ada lagi miracle. Nah, magic dan miracle tuh di Indonesia tuh kadang-kadang nggak bisa ngebedain nih magic sama miracle. Kalau magic itu kan magic itu apa ya, sihir ya. Magic itu sihir. Magic itu sihir. Kalau miracle itu keajaiban. Keajaiban. Nah semua rasul itu kan punya miracle, Pak. Yes. Nah, miracle. disebutnya mukjizat ya. Mukjizat. Nah, ini makna mukjizat ini gimana, Bang? Apakah hanya punya rasul? Enggak. Jadi sebenarnya wama min goib, tidak ada yang goib. Tidak ada Tidak ada yang yang goib. semuanya terang benderang. Semuanya jelas. Ma fis samawati ma fil ardh. Selama kita berada dalam ruang dan waktu, dalam langit dan bumi, itu tidak ada yang goib. Semuanya ila fi kitabim mubin. Semuanya tertera jelas dalam sebuah tab yang nyata. Jadi ada ketetapannya ya. Di dunia ini. Di dunia ini sebenarnya tidak ada yang goib. Wa ma min goib. Gitu. Jadi goib itu urusannya bukan dengan kemakhlukan. Tidak. Dimensi. Jadi goib itu berurusan dengan ilmu. Limal goib wa syahadah. Allah tahu yang goib dan Yang ketika ilmunya sudah kita liput, maka dia tidak goib lagi. Oh, asih ini logikanya ini menarik nih. Jadi si siapa tadi namanya si pesulap merah itu? Kang Radeval. Dia membuka ilmu. Sehingga buat dia bukan goib lagi. Bukan goib lagi. Karena gitu. dia udah mengetahui Sudah ilmunya. mengetahui gitu. Saya ilmu masak kalau belum ngerti Masih goib. Ketika saya belajari, saya bisa udah nggak goib. Udah nggak goib. Makanya ketika kita menceritakan orang yang tidak ada di depan kita, sebenarnya gibah kan? Oh. Itu satu akar kata. Karena orangnya nggak ada gitu. Orangnya nggak ada. Jadi goib itu nggak ada. Nggak ada. Dari ada antara ada dan tiada gitu ya. Kan sebenarnya gibah kan? Itu Gibah. masih satu akar kata. Dengan goib itu. Nah, Bang, balik lagi ke mukjizat, miracle. Saya tuh tertarik dengan satu quotes nih, berapa kali ngobrol dengan Abang. Itu dalam sebuah film, nanti carilah filmnya. Ada sebuah quote, if you want see miracle, be miracle. Yes. Jika kamu ingin melihat sebuah keajaiban, maka jadilah ajaib. Nah, ini irisannya dengan kita. Jadi keajaiban itu harus dibuat kan? dibuat oleh kita kan? Dibuat oleh kita. Bukan tiba-tiba turun dari Allah. Enggak. Kita ambil contoh misalnya Nabi Muhammad ya. Buat orang Nabi Muhammad itu adalah sebuah keajaiban kan. Ketika dia kan manusia biasa. Bahkan dia dianggap gila. Tapi dia menciptakan keajaiban itu lewat proses demi proses. Per 3 bulan sekali dia datang ke Gua Hira. Itu nggak dilakukan orang. Dia ngapain ke Gua Hira? Dia belajar kan sama Jibril. Nah, dia belajar sama dia. Artinya dikondisikan. Setelah dia menyiapkan waktu untuk belajar, itu artinya dia sedang
menciptakan keajaiban untuk diri. Mentransformasi Yes. to be miracle. Akhirnya dia menjadi manusia ajaib. Artinya manusia ajaib bagi orang, bagi orang yang sudah menjalani itu ya enggak lagi ajaib gitu. Berarti kita pun ya kalau misalkan saya mau belajar animasi, terus aja belajar sampai saya ahli. Harusnya ahli. Miracle. Makanya sering luar biasa si Auji. Oh itu miracle. Padahal orang nggak tahu proses yang dilakukan itu seperti apa gitu. Jadi memang secara fitrah Allah itu tidak menurunkan sesuatu yang miracle tiba-tiba. Enggak, on proses. Manusianya harus berproses. Yes. Karena Allah selalu akan mengizinkan. Yes, on proses. Nah ini harus dipahami nih teman-teman. Karena semua ada ketetapannya ada dan jelas. Makanya dalam Islam itu tidak ada yang kalau kita bilang mistis gitu. Tidak terang benerang. Semuanya logik. Kalau kita mau mencari titik logiknya. Kalau Jadi kita nggak mencari titik logiknya ya sampai kapanpun ya tetap aja. nah ini kadang-kadang makanya Bang ini saya tuh suka bertanya. Ada orang yang pengen lagi kesusahan nih, terus utang. Wirid terus. Ya, itu nggak logik. Nggak logik itu kan? Logik itu. Allah tuh mau tiba-tiba duitnya nih. Enggak ya. Kitanya yang harus Kan Allah berproses kan ya. bukan pencipta uang. Iya. Yang bikin uang kan manusia. Jadi yang menyelesaikan masalah Allah itu karena kita juga mempresisikan, Yes. ya mempresisikan niat kita gitu, dan melakukannya gitu ya. Oh ada yang sampai harus puasa, mutih gitu kan, nggak makan apa-apa selain air putih. Ada yang macam-macam. Itu menurut abang gimana itu? Itu sarana ya. Sarana. Mutih itu mungkin itu sebuah sarana Melatih untuk diri. mengklariti jasa kita. Memurnikan kita. Memurnikan karena jasa kita ini kan jorok sebenarnya. Dari apa yang kita makan, ya kan? Dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita Jadi minum. itu sebuah metode boleh metode, ya? boleh. Itu Boleh. metode. Nggak salah gitu. Enggak salah. Bahkan Daud kan dia sehari puasa, sehari enggak. Sehari Puasa Daud ya? Puasa Daud tuh kan. Muhammad Senin Kemis dia kan gitu. Muhammad Senin Kemis. Jadi kita pun punya metode-metode untuk mengklarifikan diri kita. Yes, Boleh ya? Boleh. Bukan berarti kalau kita lagi wiri tengah malam itu juga mengklarifikan ya. Clarity batiniah itu mah. Yang nggak boleh itu yakin terhadap itunya. Kita bergantung sama itunya gitu. Ya, yakin itu sama Allah ya. Gitu. Oke. Itu kan metode yang Allah berikan. Oke. Yuk teman-teman, permasalahan-permasalahan seperti ini kan kita temukan terus ya di kehidupan kita, lingkungan sosial kita ya. Contohnya Kang Radifal itu ya emang mencoba secara langsung dia memberantas. Ya teman-teman setuju tidak setuju silahkan komen. Tapi pada prinsipnya apapun yang kita lakukan itu endingnya itu harus positif. Harus positif. Makanya kan kita di KBT itu dalam membangun personality ada yang sempat kita bahas itu. Iya. Jin itu bukan makhluk gaib. Iya. Ada kita bahas juga. Terus setan itu bukan ciptaan Allah. Itu kita bahas. Sebenarnya itu nanti mengarahnya ya dalam aplikasi kehidupan seperti si Kang Radifal itu. Nanti kita bahas kembali tuh teman-teman ya. Nanti kita bahas kembali lanjutan dari ngopi kita saat ini ya Bang. Karena kalau kita bahas lanjut itu bahasanya pasti berbeda. Pasti panjang sekali. Ya mungkin ada pesan Bang? Jadi sahabat, terimalah ajaran atau dalam agama manapun sebenarnya magic itu nggak ada. Yang ada itu adalah logik. Jadi tingkatkan indeks logik kita, Kemampuan berpikir kita tingkatkan. Sehingga Bahkan mukjizat itu juga logik. Nanti kita jelaskan di lain waktu ya. Di mana logiknya Nabi Musa membelah lautan gitu kan. Setelah ini Bang kita bahas. Setelah ini kita bahas. Oke. Jadi untuk bahasan magic dengan fenomena Kang Radifal itu kita cukupkan di sini dulu. Yes. Mudah-mudahan Kang Radifal sehat terus ya. Mudah-mudahan masyarakat juga paham apa yang dilakukan Kang Radifal itu dengan tujuan yang sangat positif. Yes. Mending kita ngopi dulu agar tidak panik. Mending kita ngopi dulu agar tidak tegang.